Rayu kang sami pinanggih widodane ing sampikala tinebihna sakatahing bilahi cinaket agung murdana. Mugi tansah manggih sukara harja bagya mulya. Antukna wahyuning Gusti kang sumandhak jiwangga kita sedaya waradin sagung dumadi satu dimenanto asihing hyuwang lila tulus suci jujur ing wardaya eling pandumaning pakarti pasrah sumarah purbaning Gusti. Atur puji ing alsa dalem Gusti ingkang sampun jangkung kula panjenengan sami saengga saged kesinungan kayoman boten kakirangan setunggal punapa angga sareng-sareng ngaturaken astungkara Gusti. Kula panjenengan tasih menungsa lumrah kebak ing penandang ina lali lan luput minangka sandanganipun gesang monggo sareng-sareng nyuwun pangaksama ing alsa dalem Gusti kanthi sesarengan nyuwun ngapuranta Gusti. Katul dumateng para sepuh bini sepuh, para sarjana, para nimpuna, para luhur ingkang sampun bontos ing kawruh luhuring budi bilih anggen kula marak wonten kirang nyuwun pangapunten. Kadang sutresna wonten papan pundi kemawon pinanggih malih wonten sambung rasa. Papan kula panjenengan sami anggen kula panjenengan sami andum katresnan, andum kaweruh. Damel kula panjenengan sesarengan gegulang sinau inggih punika sastra Jendrayuningrat Pangruwating Diyu. Para kadang sutresna wonten pundi kemawon gamblangnya atau mudahnya sastra Jendrayuningrat Pangruwating Diyu itu adalah sastra atau tulisan yang bertebaran di semesta, baik itu semesta maupun tubuh manusia, sehingga sastra Jendra atau tulisan tersebut tidak bisa kita baca hanya sekedar bacaan belaka, tapi itu adalah bunyi atau suara daripada semesta seisinya. Nah, untuk mencapai tataran kesemestaan tersebut membutuhkan yang dinamakan kesadaran lahir batin. Yang susah pada diri manusia itu adalah memiliki kesadaran baik lahir maupun batin. Karena dua komponen ini sangat-sangat rumit bagi mereka yang belum pernah mengendapkan dirinya dalam kesunyian sampai masuk pada ketenangan, masuk tataran keheningan. Jadi diam itu bukan berarti tidak berbicara, tidak beraktivitas saja. Kalau yang dinamakan diam hanya sekedar memejamkan mata, mengunci mulut, dan membiarkan raga ini tanpa gerak, itu hanya sebatas kategori diam fisik. Jadi diam fisik betul tidak melakukan aktivitas. Tapi dalam sastra Jendra, untuk kita memahami sastra Jendra secara utuh, kita tidak bisa hanya sekedar diam. Kita harus masuk pada yang dinamakan keheningan. Nah, kalau diam itu dari fisik, maka hening itu adalah batin. Diam secara batin itu namanya hening. Sehingga kalau kita upacara zaman sekolah, mari sejenak kita mengheningkan cipta. Tidak ada, mari kita sejenak mendiamkan cipta, itu tidak ada. Pasti orang mengatakan, monggo kita mengheningkan cipta. Kalau kita mengacu pada lakon wayang, atau mungkin tokohnya saja kita ambil, Arjuna ketika melakukan pertapaan
kan gelar yaitu adalah begawan dan sering disebut dengan nama Begawan Cipto Ning. Nah, Cipto Ning inilah yang kita cari atau kita tuju pada tahapan awalnya. Nah, apakah setiap orang boleh dan bisa? Boleh dan bisa itu kan dua kata yang berbeda. Kalau bolehnya setiap orang, setiap makhluk boleh. Tapi untuk sampai tataran bisanya, ya kembali pada usaha-usaha yang kita lakukan. Ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekase kelawan kas, tegesing kas nyantosani, sedya budya pangrengkesing dur angkara. Karena yang dinamakan kawruh atau ngelmu itu harus dengan laku, maka tanpa adanya laku tidak akan bisa kita capai. Lah, laku itu sama dengan proses. Jadi saat belahan dunia manapun belum mengatakan yang penting itu proses bukan hasil, kita sudah mengeluarkan teori itu. Bahwa kehidupan itu berproses, tidak ada kehidupan tanpa proses. Lah, tujuan daripada proses sastra jendra sebetulnya apa? Tujuan dari sastra jendra? Tujuan dari sastra jendra adalah mengerti tentang hidup. Nah, hidup itu sendiri tujuannya apa? Banyak orang mengatakan bahwa tujuan hidup itu adalah kemakmuran, tujuan hidup ketentraman, tujuan hidup kebahagiaan. Dan itu banyak teori-teori, banyak orang mengemukakan pendapat bahwa tujuan kehidupan itu adalah kebahagiaan. Bagi saya secara pribadi bukan menolak, tapi permasalahannya kebahagiaan itu tolak ukurnya apa? Jangan kita menganggap bahwa bahagia antara si A dan si B itu sama. Tidak bisa. Orang pernah mengatakan, saya bahagia kalau anak-anak saya sukses. Itu terlalu simpel. Lah sing randi anak melu sapa? Bahagia itu kalau keluarga saya semua berhasil. Tidak mungkin. Jare wong Jawa mbiyen iku ndok sak petarangan maksa ana sing abor ora ketang siji. Itu pasti. Wah anak apik kabeh itu ndak mungkin. Engko anake apik kabeh lupute putune bedugal. Ngoten niku. Engko anake apik kabeh lupute bapake sing mesakat. Ngoten niku pun. Umum niku punan ngoten. Niku rumus. Lah tujuannya apa sih kok ada hal-hal seperti itu terjadi dalam kehidupan kita? Bahwa kita harus kembalikan jati diri kita lagi. Bahwa semua yang diberikan oleh Tuhan ada tujuannya. Enggak mungkin Tuhan itu iseng-iseng tak gawe iki ya nek kula karo jenengan. Ono iseng-iseng niku. Kurang gawean mboten. Maka tujuan kehidupan itu kalau bagi saya secara pribadi terlepas sepakat atau tidak adalah kembali. Tujuan hidup itu kembali. Kita keluar dari rumah bekerja. Kita keluar dari rumah ke pasar. Kita keluar dari rumah berwisata. Kita keluar dari rumah bergendak ria. Orang ya bali. Pada akhirnya itu kembali. Itu kan bagi yang punya rumah. Saya hanya mengumpamakan seperti itu. Artinya dari mana kita berasal, maka kelak disitulah kita harus kembali. Ini kita bicara dalam gerbong sambung rasa, kita berbicara dalam batasan sastra jendra. Saya nggak mau
keluar dari itu. Karena kalau keluar dari itu temanya itu bukan sastra jendra, bukan sambung rasa. Engko aneh-aneh pendapatnya kan macem-macem. Saya tuh kadang ditanya, besok orang Jawa itu kalau mati yang nyusul siapa? Tak jawab tonggone aku ya ngono. Wong padha urung tau matine kok rewel aku ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu seyogianya memang kita cari dalam pendalaman hidup. Bukan kita jadikan perdebatan bahwa nanti kalau mati itu yang datang ini, yang bawa ini dibawa ke sana. Itu bagi saya tidak perlu. Umpama tak jawab. Sok wong Jawa sing nek mati sing nyusul sapa? Lho nek aku milih Dono Kasino Indra enak aku lucu lho ngoten lho. Dadi mati ku iso guyu lho ngoten. Ndak. Itu bukan urusan manusia, absolut itu urusan Tuhan. Tugas kita hanya mencari jalan untuk kembali dari mana kita berasal, maka disitulah tempat kita kembali. Mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin bagi yang masih berusia dini, masih remaja atau masih dewasa, pernyataan saya yang seperti ini bukan satu pernyataan yang penting. Tapi bagi mereka yang sudah menginjak usia 50 tahun ke atas, itu sebagai suatu pertanyaan yang setiap harinya akan menghantui. Itu pasti. Nek seumur 30-40 ngono sek mempeng-mempenge ngono ora gagas. Pasti begitu. Tapi kalau yang usianya sudah 60 ke atas itu sudah mulai berpikir. Karena apa? Tuhan sudah mulai mengembalikan fungsinya. Bayi lahir itu kan ngomong juga tidak bisa, gerak juga terbatas, rambut juga belum banyak lengkap, anggota-anggota tubuh juga belum tergenapi fungsinya. Lah kita berangsur-angsur menuju itu sebetulnya, berangsur-angsur menuju itu. Makanya sabdanipun Mbah Pamuji, syarate moksa kudu entek dhisik untune bali kaya bayi. Kowe nek arep moksa ate untumu jangkep kowe ra iso, sebab bayi lahir ki ra duwe untu ning mboyo ora aku ya. Nggih aku ya ngono. Temanya kembali, makanya kita mau kemanapun sudahlah. Saya ini kan tukang keliling Pak, karena memang punya tugas keliling ke Semarang kah, ke Jogja kah, ke Ponorogo, Pacitan, Nganjuk, Trenggalek, kemanapun. Pada akhirnya kembali ke rumah. Seenak apapun kasur hotel, iku panggah seenak kasur omah. Nah, saenak jeding, seenak jedinge dhewe, ngoten lho. Tapi yang membuat lain apa? Yang membuat lain itu kadang kan karena kita ketutupan sesuatu. Ketutupan sesuatu. Ada sesuatu yang lebih kita utamakan. Tapi pada akhirnya kembali ke rumah. Pada akhirnya kembali ke rumah. Ini kalau dalam kehidupan. Tapi kalau dalam sejati ning urip, kehidupan yang sejati, kemana kita akan menuju? Lho niku kan yang perlu dicari itu. Lah kalau karir, harta, kekuasaan, itu topiknya teman-teman yang masih eksis untuk bekerja. Kalau yang sudah kurang seminggu pensiun meh bahas kuwi asar-asarasen. Lah Pak Ji minggu ngarep pensiun nek kon bahas ngono lak wegah ya. Mangula kurang 5 dina iki Pak anak buahmu senenono kabeh. Ngono lho. Dadi kok nek pensiun wis gak ameng-ameng arep nyeneni sapa ngoten lho. Ini realitas kehidupan. Nah, sastra jendra itu sama dengan sastra ning urip. Sastra ning urip. Nah, saya buat rumusan lagi.
Lah rumusan saya itu bukan kok terus saya murni yang membuat, tidak. Saya hanya mengamati daripada apa yang sudah berlangsung dahulunya, peninggalan leluhur-leluhur kita. Saya pernah menyimpulkan dalam satu video bahwa Tuhan sama dengan urip itu sendiri. Tuhan sama dengan urip itu sendiri. Kalau dalam hidup ini Anda menemukan rumah, menemukan mobil, menemukan sepeda motor, menemukan manusia, menemukan hewan, menemukan binatang, bahkan menemukan taek, itulah Tuhan. Tapi aja mbok singkat lho ya engko taek sama dengan Tuhan. Lak nganyelno ngoten niku. Mboten. Jadi tanpa ada satu itu pasti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu himpunan semesta tanpa batas. Isi dunia dan seisinya tanpa batas. Itu Tuhan. Lah, yang lucu ketika kita sudah memiliki persepsi bahwa Tuhan itu harus sosok. Jadi Anda membayangkan bahwa Tuhan itu sing kiwa nyekel godo, sing tengen nyekel pecut, terus ngarepe meja, buka buku, nek teko diadili. Mimit, awakmu nalika urip nyenuk ping 30 lho. Langsung pecut sik duer. Terus digodo tuk 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 tuk. Ini kan persepsi yang banyak terjadi begitu. Bahwa kita ketika berdoa, ya Tuhan, seakan-akan Tuhan itu punya fisik, punya singgasana, punya keprabon atau punya istana, dan doa kita itu nanti mlaku rono terus Gustine krungu, oh ya ngene gitu kan. Bayangan ngoten niku. Itu bayangan yang umum terjadi begitu. Nanti kita perdalam sedikit. Nah, padahal dalam pengertian Jawa sendiri, utamanya dalam sastra Jendra Sambung Rasa, Tuhan itu dudu apa-apa. Yen apa-apa berarti dudu. Gusti iku tan kena kinaya ngapa tidak bisa kita bayangkan, sehingga kalau masih ada dalam bayang-bayangmu berarti bukan Tuhan. Udah rumus itu dipegang dulu. Lo berarti Sambung Rasa ndak percaya sama dewa, ndak percaya sama malaikat, atau ndak percaya sama sosok suci. Loh, perkara percaya dan tidak itu kan bukan urusan saya. Apalagi kalau itu sudah dimensinya dimensi yang tidak terjangkau oleh fisik. Itu kan ya susah diperdebatkan. Susah. Baik dewa, baik komponen-komponen yang tidak terlihat mata, Sambung Rasa mengakui kok. Sedaya titah paduka Gusti ingkang katon, ingkang ora katon, ingkang lenggah dedaratan jumeneng samudra, ingkang gegono ning akasa. Berarti kan percaya nek ana. Tapi kan karena itu tidak bisa ditembus dengan mata kita secara biasa. Saya nggak mau bilang mata telanjang, kok asumsinya udah beda. Masa anak Mas Mimit, Mas Muni telanjang, ndi? Ngono mata telanjang kok ndi ya? Nah, yang dinamakan barang tidak nampak itu ya ada. Yang paling dekat aja entot itu barang tidak nampak, tapi kan ada. Untuk membuktikan artinya butuh tambahan. Butuh alat. Nek pengen ngerti entot, kancamu ngentot koreken, kula mak bros ngono. Oh iki lho jute entot. Kan butuh tambahan alat seperti itu. Nah, tinggal tergantung panjenengan ingin meyakini bahwa yang tidak nampak itu ada dan tidak. Kembalilah pada keyakinan masing-masing. Sehingga saya tidak mau mendoktrin, Pak. Saya enggak mau doktrin bahwa ini ada sosok. Saya itu kalau sudah kepetilasan itu paling seneng, Pak. Karena kalau kepetilasan itu saya bukan sekedar ngenep ke rasa terus tirakat, enggak. Tapi ketika saya kepetilasan itu saya mencari hiburan. Karena ada yang tiba-tiba datang itu, hadir. Sopo sing dikon hadir aku ngono lho. Terus nek teko absen ning ngendi lho, ngoten niku lho masalah ini.
Terus nanti tangannya wah, lebokne kancane jempale. Lho iku mbok maino drama lho malah payu aku. Apa teater. Lho itu sulit loh, Pak. Sulit menjadi seperti itu sulit. Karena saya dulu pemain panggung, sampai hari ini saya masih pemain panggung. Dan tak jamin 100% iku jane akal-akalane wong ngoten. Karena saya dulu pernah suatu saat kepetilasan begitu. Nah, aktingnya itu ya begitu, kesurupan terus marah-marah. Marah-marah dudingi kabeh. Nah, kebetulan mungkin bagi saya dia sudah terlalu menghayati karakternya itu. Sehingga secara kejiwaan malah gak terkendali. Ibarat jenengan, ketika jenengan emosional dan itu berjalan, kan sesuai malah terkendali. Itu yang terjadi. Dan si tokohnya yang di situ nggak bisa mengendalikan. Ya bisa mengendalikan. Wah, jadi masalah kan? Nah, saya dimintai tolong kan sama wah, ya aku ya seneng, Pak. Iki rumusku gawean. Nek dijali itu lho ngono kuwi. Kelek iki pokno, Pak. Jiwiten. Langsung Pak sadar, Pak. Waduh, wah demi lara. Ya itu terus akhirnya karena di situ kan rasanya kayak nano-nano, Pak. Ya lara ya keri. Jondil mesti. Wah, ini berarti bohong. Tapi saya tidak berusaha mempermalukan. Begitu dia sudah bilang, "Aduh," ya saya langsung, "Waduh, matur nuwun Gusti, sampun sadar." Padahal ya ora, tak tinggal ngalih. Aku mungkur karo prek kayak gitu ngono. Tapi kan saya nggak mempermalukan orang. Prinsip saya cuma begitu. Nah, bukan saya itu tidak percaya dengan yang namanya barang tidak nampak atau barang gaib. Percaya. Sangat-sangat percaya. Tapi seyogianya karena saya panjenengan hidup di dunia nyata. Kalau panjenengan suka kumpul dengan barang yang tidak nyata, tak jamin uripmu ora ketata, Pak. Hidup kita ini tidak tertata. Tidak akan bisa mengetahui kita ini mau enak artinya jenengan jadi titenan sama saya. Monggo ini dititeni. Kalau orang sudah diskusinya barang tidak nyata itu, kita jagongan ya, kita diskusi 1 jam. Kok dia bicaranya nggak nyata itu lebih dari 70%. Lihat aja. 1, kerja apa ora wong iki. 2, kehidupannya tertata atau tidak. 3, latar belakang keluarganya bagaimana. Itu pasti ada yang kurang dari situ. Sehingga ini pelarian. Makanya kalau sudah ada orang yang bilang gaib-gaib itu mesti tak rangkul. Mas, ayo Mas kerja melu aku. Jadi urip mungkin nggak kosong gitu loh. Hidupnya nggak kosong. Jadi lebih terarah. Itu yang pertama. Poin yang harus kita sama-sama sepakati bahwa kita hidup ini realita, Pak. Realita. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, itu enggak, makanya tuh rumus paling gampang, nek gelem mangan ya kudu gelem ngising. Sampeyan tumun nek mangan diwakilno mungkin iso, Pak. Wis saya lagi puasa lah, monggo jenengan aja, itu kan bisa. Tapi tumun ngising diwakilno. Lho kan angel to niku. Aku ben ngising wakilono, lho taeke lho lewat endi? Lho ngoten lho pertanyaan iku lho. Ini kehidupan realita, Pak. Jenengan tidak mau bekerja dalam diri jenengan, yang tidak mau berkarya dalam hidup jenengan, kalau susah ya enggak usah ngersulo. Nah, itu ada ora ubet orang liwet, ora obah ya ora mamah. Nah, iki sing angel iki. Iki sing angel. Iki sing angel. Sebab enten mereka yang bekerja aja belum tentu sama hasilnya. Kalau dia tidak percaya, buktikan ke pasar. Ke pasar itu boning kene daerah Gadang apa ning pasar gede ngono wae. Gitu. Terus sampean delok.
Sampeyan total bakul bayem ana pira? Bakul tempe ana pira? Bakul iwak ana pira? Terus sampeyan nyang nang omahe dhewe-dhewe. Sama-sama berjualan bayem, sama-sama berjualan ikan laut, sama-sama jual tempe. Ndak podo, Pak. Ada yang relatif keluarganya tercukupi, ada yang berlebihan, dan bahkan ada yang kurang. Jangan menghina bakul sayur loh, Pak. Saya kan beberapa hari ini keliling ke bakul-bakul sayur itu, Pak. Ngeri, Pak, sekali panenan sampai 3 miliar, 6 miliar. Itu cuman panen gubis sama kentang, Pak. Makanya kalau jangan lihat beberapa waktu lalu ada yang viral Mbah Kerto beli Pajero nggawa duit sak karung itu, dia sekali panen segitu itu, Pak. Itu sugih wong sak daerah Bromo, Pak. Probolinggo itu. Jangan kadang kalau lihat petani atasnya tani, lo ndasmu dituku kan. Ya guyon itu, tapi artinya kita jangan gampang menyepelekan orang. Wah, itu petani. Lah, sukses dan tidaknya kehidupan kita ini kalau kita mau belajar di Sastra Jendra sebetulnya sudah sangat lengkap. Sastra Jendra itu kita ambil aja yang hurufnya dibaca 4. Ana cara, ana carane. Bahwa setiap aspek kehidupan itu ada caranya, enggak hanya sekedar dijalani aja. Ndak, ana cara, ana carane, kada tasa. Kalau toh itu ada caranya, ya harus selalu diulang-ulang toh. Seperti halnya panjenengan belajar naik sepeda motor, kan harus dibiasakan dulu. Sudah tahu caranya, kada tasa, wala padha diulang bareng-bareng. Gobotongo ki lho dadine. Artinya apa? Sastra Jendra mengedepankan proses, bukan mengedepankan sesuatu yang tidak nyata. Anda ingin kaya, baca ini ya setiap akan tidur. Yakin rezekinya akan banyak. Lho nek gak nyambut gawe terus rezekine liwat endi lho, ngoten lho maksudku. Lakukan bacaan ini, dijamin tidak akan kekurangan dalam hidupmu. Nah itu terus rumus tekondi saya kadang gitu. Percayalah pada sosok ini yang akan menuntun. Arep nuntun padane sapi ya. Lah disambung rasa saya agak keras, kalau sudah begitu ndak usah lah. Ndak usah. Ndak. Yang bisa menyelamatkan kita ya diri kita sendiri. Ya, jadi sukses dan tidak, berhasil dan tidak, tolak ukurnya adalah diri kita sendiri. Bukan orang lain, Pak. Kalau jangan ngukur orang lain susah, Pak. Wah, enak ya. Mbah Pamuji mari ke pensiun. Anake wis di omah dhewe. Sembarang komplit. Jare sapa? Orang itu kan pasti punya masalah tersendiri tuh. Meskipun tidak diungkapkan. Wah, enak. Mas Mimit nanti bareng akeh ilmune, ilmu sanjipak sesuai lha nek akeh ilmu ndak. Jadi kesuksesan, kebahagiaan, kenyamanan, kesenangan itu enggak bisa diukur. Dan saya paling enggak suka kalau ada orang membanggakan dirinya di hadapan orang lain. Hati-hati loh. Bukan itu tidak boleh, boleh. Kalau itu jenengan nuturi anakmu, nuturi dulurmu. Gimana kalau kelewatan aja ndak enak kok. Kamu membanggakan keberhasilanmu di depan orang yang belum berhasil, rasanya piye kuwi? Walien, aku sing ora berhasil terus dituturi ngono ki rasane piye? Contonen aku ki lho. Wah, sing ngoten iki. Aku mbiyen piye? Saiki ya apa? Lho ya mbuh, aku ya ngono ya aku lho. Sing roh awakmu dhewe kok takon aku. Dan itu sering terjadi.
Kalau itu kepada anak saya rasa sebuah keharusan, tapi kalau orang lain janganlah, kasihan nanti. Tapi kalau sebagai motivasi atau penyemangat ya enggak apa-apa. Tapi jangan berlebih-lebihan gitu loh. Sakne. Kembali lagi. Nah, kalau saya tadi rumusnya bahwa sastra jendra itu sama dengan urip, bahwa Gusti itu sendiri adalah urip, maka dalam hidup ini kan banyak sekali yang harus kita pelajari, banyak sekali yang harus kita cari, dan banyak sekali yang harus kita gali kembali. Tadi sempat disinggung sedikit ketika kita belum di sini. Kita menganggap bahwa kalau itu berhasil, bahwa itu satu keuntungan, bahwa itu kebahagiaan, maka sama dengan Tuhan lagi baik, atau Tuhan, bahwa kita orang baik yang dikasihi Tuhan. Tapi ketika jenengan punya masalah, jenengan sakit, jenengan punya musibah, langsung aja diambil rumusnya bahwa Tuhan lagi benci sama kita atau kita dihukum Tuhan. Itu umum, sehingga pandangan kita terlalu sempit untuk menikmati hidup. Terlalu sempit untuk menikmati hidup. Bisa jadi bahwa ketika kita diberi kesusahan, kita diberi penyakit, ketika kita diberi kegagalan, bahwa itu momentum Tuhan lagi pengen mesra-mesraan kali jenengan. Mungkin kalau jenengan nggak diberi itu, jenengan nggak bisa dekat sama Tuhan, atau mungkin lupa sama Tuhan, sehingga Tuhan agak jengkel. Tak keinginnya, akhirnya kan jenengan bermesraan sama Tuhan. Turu miring ngiwa eling Gusti, miring nengen eling Gusti, lungguh eling Gusti, arep mangan eling Gusti. Tapi kalau enggak lagi begitu kan, apa to Gusti? Kan begitu. Ketika manusia menghadapi masalah yang tidak ada penyelesaiannya, pasti yang ditabrak Tuhan langsung. Wis tersangka utama Tuhan. Wis gak ada dinyang. Ketika manusia sudah mentok dengan segala urusannya, mulai dari kepintarannya, hartanya, pengaruh atau kekuasaannya, tidak bisa mengatasi masalah, dia lari ke Tuhan. Pendelik Yadmin ayo. Kon ngene iki lho gak enak. Ganjel masalahnya. Nek ganjele susu lak lumayan. Susu melek. Jadi begitu. Lah, ketika sudah semua yang kita punya itu mentok, kita baru sambat ke Tuhan. Kenapa kok rumusnya tidak dirubah gitu loh maksud saya. Sebelum kita melakukan apa-apa, Tuhan dulu kita kedepankan. Lu kan enak. Kira-kira peparingi Gusti atau tidak? Apa kira-kira ini kehendak Tuhan atau bukan? Sehingga itu baru melangkah. Saya itu banyak ditawari banyak hal dan diuji banyak hal. Tapi cara saya menyikapi harus satu, apa? Kembalikan rumus tadi dulu. Karena saya merasa masih manusia. Susah kalau sudah merasa bahwa saya adalah titisan dari Ken Dedes atau titisan daripada Erlangga. Itu susah sudah. Kita harus ingat bahwa kita itu manusia. Dan manusia adalah berkebutuhan. Makhluk itu berkebutuhan, Pak. Tidak ada makhluk nggak berkebutuhan. Orang enak makhluk tidak berkebutuhan itu. Tak jamin itu. Masih atau iku presiden. Masuk presiden gak ngising. Ya panggah ngising. Apa terus nek presiden jedinge gawe dhewe, WC-ne gawe dhewe ya tambah ra mungkin meneh. Sehingga yang namanya makhluk pasti berkebutuhan, apapun itu. Nah, kalau makhluk sudah berkebutuhan, kebutuhan itu urusan yang maha kuasa. Dan saya paling tidak enak di telinga itu kalau sudah ada kata-kata begini. Tuhan menciptakan segalanya itu untuk manusia. Yo gak menungso tok aku. Tanduran yo butuh aku.
Kewan ya butuh, dan mereka punya hak hidup yang sama dengan kita. Ayo sombongo, enggak, itu harus manusia. Konsep yang tidak dipahami secara penuh ini bisa menghancurkan dunia. Konsep yang tidak dipahami secara penuh, saya tak baleni meneh. Konsep yang tidak dipahami secara penuh itu bisa mengakibatkan kehancuran dunia. Dan ini sudah terjadi. Pemanasan global sudah di mana-mana. Pencemaran lingkungan, penurunan kualitas oksigen, pengurangan debit air di dalam tanah sudah terjadi sekarang. Itu karena manusianya berprinsip bahwa semua itu diciptakan untuk manusia. Lho ya repot nek ngono iku. Akhirnya sekarang banyak lah, karena sudah dididik motifnya ekonomi itu yang susah. Sampai cari gunung sekarang yang tidak ada tempatnya selfie pasti ada. Wisata tok. Lah untungnya saya ini kan orang desa, Pak. Dadi ora gumun. Ndelok kali ya ora gumun, ndelok gunung ya ora gumun. Sing gumun kan wong kutha, Pak. Wah, oh it's beautiful. Loh, wong endi, Mas? Blitar kayak beautiful iki ngopo? Wo sik apike ngono lho beres aku lho. Lah iya dadak ilat ya itu. Telepon ngono. Oh sorry. Oh pas sasar bebek, sasar meri wae. Engko ndelok anu wonderful. Apane? Karena kita sudah terkontaminasi dengan gaya hidup barat. Gaya hidup barat. Yen kakak ndeloki film-film sing kok kono-kono. Ini keterak barat lesus ya kuwi. Iku urung keterak pentil mumet. Lho iku bahaya lho iku. Gara-gara JTV pojok pitu ra. Jadi puting beliung itu dijawake dadi pentil mumet lho ngono lho. Ana meneh apa kae. Heeh. Wis to gombyo, empal gombo, empal bewok. Jangan ditanyakan, nanti tanya sama JTV. Aku iso mengungkapkan yang menjelaskannya yang susah itu nanti. Jadi itu, kita kembali lagi. Rumusnya bahwa kalau sastra Jendro itu sama dengan hidup dan Tuhan itu adalah hidup, maka dalam sastra Jendro ini jangan terus divonis bahwa ketika kita kehilangan itu berarti Tuhan lagi benci, ketika kita mendapatkan berarti Tuhan lagi sayang. Jangan. Langgeng itu syaratnya tanpa seneng, tanpa susah. Bagaimana kita masuk alam kelanggengan kalau masih terbelenggu dengan seneng dan susah? Tidak bisa. Keabadian itu hanya bisa dicapai kalau sudah tidak ada kata seneng dan kata susah. Kalau masih ada seneng dan susah itu repot. Saya menggembleng diri dan teman-teman di sini itu kan mencoba untuk membuka lagi sedaya saking peparing paduka Gusti. Itu kalimat simpel, Pak, itu, Pak. Sedaya itu semua, saking itu dari, peparing itu pemberian, Gusti itu Tuhan. Jadi semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Sering saya umpamakan ketika panjenengan mengalami kesusahan ekonomi, artinya secara ekonomi masih nggak begitu kaya atau nggak begitu banyak lah. Dulunya banyak kok sekarang sedikit. Saya selalu menanamkan begini. Mungkin seperti selang yang dialiri air. Seperti selang yang dialiri air dan itu terkena panas hujan setiap waktu. Sehingga serang itu berlumut. Ketika lumut itu menyumbat pada jalan air di selang, sehingga debit airnya berkurang. Aliran airnya berkurang. Tapi kalau jumlahnya air nggak akan berkurang itu. Begitu itu nanti jebol,
ya sudah akan kembali lagi. Lah, yang membuat tersumbat lumut ini apa kan harus kita cari. Nah, yang paling jengkel kan kalau sudah begitu bilangnya disantet, digarap, digawe, disawuri dan tidak bengek. Dan saya patahkan itu, saya patahkan. Kira-kira kalau jenengan itu dikerjani orang dengan ajian pring sedapur kayak, dengan ajian buntel mayit kayak, dengan ajian apapun, tapi Tuhan berkehendak loh, aja salah. Semua yang baik dan buruk terjadi di dunia ini adalah kehendak Tuhan. Loh, kalau Tuhan sudah mengizinkan panjenengan kena pring sedapur, sudah mengizinkan kamu kena buntel mayit, atau aji apa lah saya nggak tahu. Loh, kalau Tuhan aja berkehendak kok kamu ngersula itu gimana? Harusnya ketika itu terjadi kita kembali lagi pada Tuhan. Jawabannya cuma satu, siapa tahu Tuhan memang lagi ingin bermesraan dengan kita. Udahlah, kamu nggak usah mikir, yang penting kamu terus bekerja, suatu saat saya cukupi. Loh, nanti ada peristiwa begini, tiba-tiba ketika selang ini lancar, lumutnya jebol, kita tahu, oh ternyata lumutnya begini. Oh ternyata karena saya terlalu sombong. Oh ternyata karena saya kurang berbagi. Oh ternyata saya mengambil haknya orang lain. Sehingga itu kan Tuhan jane ngeman. Ini baru kita bilang masalah redono atau ekonomi. Bilang secara lain, apa? Sakit. Kadang kita sakit merasa bahwa sakit itu sama dengan berobat. Kenapa nggak dirubah? Sakit sama dengan bertobat. Sakit sama dengan berobat. Nek loro ki ndang ditambani. Terus dijawab tambane apa? Lah, kita harus mencari. Kalau saya boleh sampaikan sedikit bahwa penyakit itu 80% komponennya adalah dari pikiran dan perbuatan kita sendiri. Nah, itu penyakit. Dari pikiran dan perbuatan kita. Sehingga Tuhan itu kan sayang. Kosek to, jalanmu salah, kosek. Terus dikai loro. Nah, ketika kita sakit, itu kan kita sudah, pikiran itu otomatis pasti drop atau menurun. Blok, nah mikir apa kan bingung sih. Beraktivitas pun juga akhirnya susah toh. Artinya apa? Tuhan lagi membatasi diri. Kamu dibatasi sama Tuhan untuk berkaca. Ono apa? Ada apa? Mungkin nanti kalau sudah tidak live, biar ada teman-teman yang punya kenangan tentang ekonomi dan punya kenangan tentang sakit, itu bisa cerita sendiri-sendiri. Kalau saya di live nggak mau. Kok dikira kayak sales obat towo. Belilah obat ini pasti manjur. Lho nek gak manjur tuku meneh. Lah nyugihno kon aku yo. Ini hal-hal seperti itu. Nah sekarang kita harus menyadari bahwa setiap peristiwa yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan. Maka di setiap kehendak Tuhan pasti ada jalan untuk kita menuju Tuhan. Sering tak ibaratkan koyok orang main dadu atau orang main sabung ayam terus digerebek polisi. Itu kan doyone Gusti langsung mancing, Pak. Waduh, tembak 3 meter pencoloti. Tegal tebu disasak. Nganti raine becet kabeh ku gak krasa, Pak. Cam-caman gamping cemplungi. Wah, sakti wong ngono.
bareng bengi ku atuh nek wis marine ngono lho. Tapi kan nalika kepanjingan dayane Gusti ini akhirnya ada bocor sedikit kalau jangan mau pahami dayane Gusti itu muncul karena apa tadi? Kalau dari contoh orang main sabung ayam sama orang judi ketangkep digrebek itu kepanikan, kepepet, terjepit. Yang pasti ketika akalmu sudah tidak menemukan jalan, buntu muncul. Wes ya, saya dibaleni alam. Dayane Gusti muncul ketika akalmu sudah mentok, sudah buntu. Kenapa kita tidak mencoba memunculkan dayane Gusti dengan menutup dulu akal pikiran kita? Itu yang pertama. Tadi akal yang pertama nih tadi. Yang kedua perasaan. Aku nak kecekel tak izin. Nanti kalau sampai saya ketangkap kan saya malu. Nanti kalau sampai ketangkap saya kan dihajar. Atau nanti kalau saya ketangkap kan saya dipenjara. Ada rasa luar biasa yang menekan panjenengan sehingga panjenengan muncul tekad luar biasa. Kenapa tidak dirubah rumusnya? Siji akale dipateni dhisik sementara, akalnya dihentikan sementara, rasanya itu dimentokkan, dikateke. Saya minta kekuatan Tuhan. Kalau itu belum berhasil, monggo besok sareng-sareng bandar dadu ben digrebek wae. Oh, ketemu terasane. Oh, ngene to carane lho ngoten. Nek latihan biasa gak nemu-nemu ngono lho maksudku. Tapi nek mbok coba ya gendeng ngono ae. Coba. Mungkin ada satu peristiwa ya. Ada satu peristiwa. Orang itu saking susahnya bekerja semua bidang itu tidak pernah berhasil, sampai mentok susah semua pokoknya nggak ada hasilnya. Akhirnya karena kekalutan orang ini nepi Pak, menarik diri dari keramaian, entah itu di rumah, entah itu di mana, dia sudah mentok, betul-betul menyerahkan sama Tuhan. Nek perlu turu ning ngene dam niku dilakoni sampai pirang-pirang dina. Ketika itu sudah diserahkan secara totalitas, otak sudah tidak mampu mikir, perasaan sudah tidak mau menjangkau lagi. Nah di situ yang namanya daya panguwasaning Gusti muncul. Dadi wong sugih. Dadi wong sugih. Tapi jangan lupa, Pak, hidup itu kan begini. Kayak roda berputar, kalau orang Jawa bilang cokro manggilingan. Ketika kamu di bawah berusahalah untuk sampai ke atas, tapi ketika sudah di atas ojo kakean polah ben gak tiba maneh. Kok seperti itu terus. Dan roda itu harus berputar Pak, karena kalau roda nggak berputar jadinya apa coba? Iya toh? Aus lah, berkarat lah dan lain-lain. Sehingga jangan mudah menghina orang yang lagi susah, karena dia sebagai penggerak yang di bawah. Dan jangan selalu baik atau merasa kalau orang kaya harus kita kumpuli karena mereka orang yang berhasil. Enggak juga, karena dia juga roda penekan yang suatu saat akan turun. Enak atau rumusnya? Jangan bilang loh ya kalau orang sudah kaya dan sukses itu tidak bisa miskin. Siapa bilang? Tidak ada rumusnya itu, tidak ada. Tapi yang hebat itu orang kaya yang mau membuang diri. Contoh Ki Ageng Suryo Mataram yang akhirnya memunculkan ilmu namanya Kawruh Bejo, menungso tanpa aran dan seterusnya. Itu anak Sinuwun, anak raja. Itu kan orang sudah enak hidupnya dijamin malah membuang diri. Seperti Mas Mimit kan. Seorang raja singa itu aja jarang-jarang itu kan begitu.
Nah, itu orang hebat. Sehingga bahkan kalau jenengan lihat itu panjenenganipun Ki Ageng Surya Mataram itu ditimbali swargi Bapak Presiden nggih punika Pak Karno katokan cekak Pak. Ubel-ubelan ngene sampai kelambian. Dia sudah mengatakan bahwa aku menungso tanpa gelar, tanpa aran. Isoku yo ngene iki. Ya sudah. Berlaku khusus itu. Protokol nggak berjalan itu sudah. Susah lah kalau sudah gitu. Karena dia sudah menyatu dengan Tuhannya, ya sudah sulit. Orang-orang kalau sudah menyatu dengan Tuhannya itu nggak ada rumusnya, Pak. Nggak akan ada rumusnya. Mbok rumus yo angel. Ngono lho. Wong Tuhan itu maha segalanya kok mbok gawe rumusnya yo angel. Sak karepe ya. Kayak jenengan contoh aja buka tadi masak apa rawon katakan begitu ya. Berarti yang berkuasa atas rawon itu kan buka dot. Meh tak suguh ke arek-arek, meh tak nggo adus, meh tak nggo nyiram tanduran lah urusanku. Lah kan logikanya begitu saja. Tapi kan umumnya nek masak ki ya didumke dienggo maem kan begitu toh. Itu ada. Nah, ini paham lagi ya. Sehingga bagaimana kita bisa memunculkan daya panguwasaning Gusti? Satu tadi ada rumusan akalnya harus dihentikan dulu sementara. Yang kedua, rasanya ya harus betul-betul bebles. Makanya di doa kita itu kan selalu kembang minangka srana menyan kinarya jaba. Kembang dari kata sungkeme ora kemambang. Sungkeme aja kemambang, ora kemambang. Artinya ketika kita sungkem, ketika kita berbakti sama Tuhan using temen, jangan sampai ngambang atau ragu-ragu. Itu pun masih ditambah lagi menyan, nemeno penyanamu. Nemen itu berarti kan betul-betul penyanamu itu artinya adalah persepsimu tentang Tuhan. Jadi jangan asal gelar apa kembang bakar menyan, ya harus tahu dulu kamu suguh kembang terus kamu membakar kemenyan itu apa sih tujuannya? Kan ada tujuannya. Loh saya itu beber menggelar bunga sama menyan itu kepengen kaya. Lu bakul kembang lu bendino ngeder Pak aku ngono-ngono Pak. Gak terima sakmene ya Pak. Gronjongan nang pasar. Lho iya kan toko menyan itu menyane tumpukan Pak. Sama tekan Pak Narto ning Blitar itu menyan mantu. Kan esensinya apa, maknanya apa gitu loh maksud saya. Kita melakukan sesuatu kan harus ada maknanya. Coba yang membuat mahal itu kan sebetulnya makna Pak. Kalau tidak ada maknanya nggak mungkin mahal. Lukisan itu kalau orang yang tidak tahu Pak. Oh, potogul corak-corak ngono nganti sak miliar. Tapi ketika ada maknanya kan jadi mahal. Batik yang panjenengan pakai itu kalau orang tidak tahu ya hanya selembar kain. Tapi karena oh itu namanya wahyu temurun, oh itu namanya kawung, oh itu namanya parang rusak, itu parang liris, parang barong dan seterusnya. Ada makna dari sebuah kain. Nggak hanya kotak-kotak begitu kan, ada kainnya cuma kotak-kotak gitu. Jadi kan ada maknanya. Yang membuat mahal itu kan maknanya. Dan lebih mahal lagi kalau kita bisa memaknai. Ngerti maknanya, nek orang memaknai kan ya percuma. Yang susah itu kan hidup ini kalau jangan nggak percaya amati aja sudah. Tak contohnya wong sik kaitan gendaan. Sik kaitan sir. Waduh Pak nek ngerayu. Aku tidak bisa hidup kalau tanpa kamu. Lho biyen-biyen kok urip. Lho ngoten lho kula niku. Lho biyen-biyen niku lho kok urip. Lho carane ya apa niku. Nah, ya. Tidak ada yang lebih indah daripada memandang raimu. Ngoten niku. Ki lak sik kaitan sih niku. Lho suwe-suwe niku lho keh rai-rai liyanya. Lho ngoten niku.
Sing lanang-lanang guyu koyo nglakoni kabeh koyo. Nah, itu proses. Makanya saya sering bilang dalam hidup saya sendiri, ya seneng, ya susah, ya seneng, ya susah, kan terus. Suwe-suwe tambar, Pak. Padha karo wong wedok biasa diselingkuhi, suwe-suwe males, Pak. Wah, kate selingkuh, kate kuwono sak jepate manukmu nek perlu kan niku ibarate ngoten. Suwe-suwe kan tambar, Pak, atine ini. Lah, kalau bisa kita mengambil ketambaran seperti itu. Ketika seneng ya seneng, susah ya susah. Karena ini nggak mau ya terus kedadean, Pak. Kamu seneng, besok susah, besok seneng lagi, besok susah lagi. Besok. Kan ya wis ngono kuwi ta urip. Ya kehidupan begitu. Anak saya itu cerita apapun ke saya nggak ada efeknya bagi saya. Sampai jengkel anak saya. Bapak kira seneng toh anaknya juara. Upan pamer ke saya itu apa? Piala. Sampeyan tanya anak saya jawabannya apa? Lha iku lho gak iso gawe urip aku. Mbok kilokno lho payu pira nang rosokan saya bilang gitu. Itu jawaban saya. Karena bagi saya bilang realita kehidupan itu bukan seperti itu. Hari ini pialamu banyak, piagamu banyak, kamu disanjung orang. Kamu lupa bahwa kehidupanmu masih harus berjalan terus. Nek butuh piagam rene tak tukokno nang camboran wakeh ngono. Wakeh. Ini mumpung di Malang, monggo yang mau jadi orang sakti kecomboran. Lho ayo tak jak ngono lho. Timbangane ndelok. Wah, ngene. Nibakno dhuwit 500 komplit. Wah, komplit niku pun cemeti enek, keris enek, kulo enek, godo enek, merah delima enek, komplit. Iya Mas ya. Dan itu yang banyak di orang-orang yang narik-narik itu dapatnya begitu sebetulnya. Cuman kan saya sebetulnya pengen kapan-kapan Mas Mimit itu tak ajak narik pusaka kecomboran. Pengen aku. Jadi dulu Pak, dulu saya itu kan hidup di Malang. Saya hidup di Malang itu kalau nganggur-nganggur hari Minggu gitu, sepedaan motor Pak ke daerah Comboran itu dulu. Nah, dulu masih ada sabung ayamnya juga kalau nggak salah di pojok ya. Nah, sampai sekarang masih. Oh, ya enggak tahu. Pokoknya ada lah di situ. Saya duduk rokokan begitu. Yang di lorong belakang itu kan jual keris kuningan. Terus telur bening dalamnya ada semarnya, ada kerisnya gitu lah. Saya itu duduk rokokan. Nah, itu anak buahnya salah seorang sakti di sinilah pokoknya ada itu kan selalu kalau datang kan gitu. Bawa tas itu 500 komplit. Nah, kan suwe-suwe ya bingung ta 500 komplit iku apa. Ya itu ngambil cemeti piro, keris piro, terus gue sing semar-semaran piro, sing tulisan iki piro. Pun Pak 500. Oh alah blonjo pusaka ta iki. Wah itu banyak, wong dia kulak 500 dapat satu kresek begitu, nanti satu bijinya dijual 500 kan ya sudah balik modal toh. Yang mahal itu kan maknanya itu tadi loh, maknanya itu tadi. Tuh. Terus ada kitab kecil-kecil begitu. Ya itu kalau di Comboran murah Pak, tapi kalau kamu beli ke orang itu kan, wah ini saya tirakat 40 tahun 40 malam ini. Baru dapat ini ya. Lho nek melu aku ya tak tarikno nang Comboran gak usah 40 tahun. 40.000 lah ya. Itu banyak Pak cerita-cerita begitu banyak. Monggo kapan-kapan kalau mau wisata Comboran narik pusaka cukup 100.000 udah komplit. Nah, itu. Udah rumusnya pokoknya itu tadi bahwa kesenangan, kesedihan itu akan terus berjalan, tidak akan berhenti. Makanya jangan terlalu senang dan jangan terlalu sedih, karena senang dan sedih itu hanya ya udah gitu aja, sudah selesai perjalanan hidup.
Carane pripun? Carane nggih niku dikathai le meneng, dikathai le hening, kathai nek ngamati. Mengke nek mboten ngoten kan mengke guyu-guyu piyambak. Mila dawuh swargi Mbah Desarengat niku kan pun toh jenengan lungguh tengak-tenguk udut ngopi karo guyang-guyu bayarane padha. Itu sebuah kalimat simpel tapi maknanya dalam. Tapi jangan dimaknai secara mligi apa ono ya berarti mulai sesuk aku tak lungguh tengak-tenguk guyu ya. Langsung sumber porong lawang kono ae. Cus rumah sakit jiwa BPJS gratis saya. Jangan. Artinya bahwa kenapa beliau mengatakan bahwa pontah jenengan mendel. Mendel itu kan artinya suruh diam. Mangrokokan kalih ngopi. Rokok niku pemakna lah ngerogoh barang sing pokok karena rokok itu kan mlebu metune ambegan. Dan ketika kita rokok tidak semakin menjauh tapi semakin pendek mendekat ke dalam diri kita. Dan kenapa harus kopi? Dikongkon mikir, kongkonan pikiranmu. Jadi bukan hanya sekedar rokokan lan ngopi, tapi eling gustine terus dienggo uteke. Kenapa kok dikon guyang-guyu? Kan berarti bukan tertawa yang sebenarnya toh. Guyang-guyu itu bukan tertawa. Ketika panjenengan sudah mendekat dengan Gusti mau berpikir, nyan akan mesem. Nek mesem mungkin tambah, Pak. Mila jenenge sembah. Nek jenengan mesem mesti tambah pangertene. Itu coba jenengan tidak usah lama-lama lah. 3 hari aja amati satu orang yang sama. Nanti jenengan kan mesem-mesem dhewe. Oh ngono to ternyata. Nek jenengan purun mesem mengke tambah niku jenenge sembah. Ngoten niku. Nggih kirang langkung mekaten nanti untuk bab karma kita buatkan edisi khusus yang menjelaskan tentang karma. Saya hanya membatasi sedikit kalau saya harus menjelaskan secara detail agak susah. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada guyon yang menyakitkan karena memang semata-mata kita bersama di sini belajar. Saya ingatkan sekali lagi bahwa saya minta izin dalam waktu bulan 9 sampai 10 saya ingin mengevaluasi biar kita memang betul-betul bisa menyaring orang-orang sambung rasa yang benar-benar ingin mau dan tekad ngudi kawruh sampurnan yang pati urip kang mulya dedasar sastra jendra dan bukan. Jangan terus khawatir, wah saya dibuang. Bukan itu maksud saya, bukan di situ. Tapi saya ingin membersihkan tidak lagi terjadi istilah kecolongan. Seperti beberapa waktu lalu yang orang hanya numpang mencari keuntungan di dalam komunitas kita. Ngemplanglah, utanglah dan lain-lain. Saya ingin lagi memikirkan bagaimana agar itu terantisipasi sedemikian rupa tidak terjadi. Gitu. Tapi kembali lagi, saya manusia dengan keterbatasan. Saya tidak bisa mengawasi satu persatu, baik yang bersama sampai mati, ataupun yang menjanjikan, udahlah saya bisa begini, saya utang dulu dan lain. Saya nggak bisa. Yang bisa membatasi cuma panjenengan masing-masing. Oke? Saya bilang, Pak, sebaik apapun, sehebat apapun sistem, tapi kalau manusianya belum memiliki kesadaran, ya pasti rusak. Sistem pengadilan kita ini bagi saya sudah sangat-sangat bagus, di mana si terdakwa tidak bisa bertemu dengan hakim, di mana pendaftaran kasus sekarang juga sudah banyak melalui online, pembayaran pun sudah di sistem online dengan membayar di bank negara. Tapi kenyataannya beberapa hari lalu kita dipukul dengan kasus hakim agung disuap. Padahal hakim agung ini kan karirnya juga sudah luar biasa harusnya ya.
Meskipun tidak menutup kemungkinan banyak hal. Dengan sistem yang sudah sedemikian rupa ternyata juga masih ada saja oknum-oknum yang terperosok. Makanya apalagi sambung rasa hanya sebuah komunitas kecil. Makanya saya sampaikan tidak semua orang sambung rasa pasti baik, tidak semua orang sambung rasa pasti benar, termasuk saya. Makanya ayo diantisipasi masing-masing. Sehingga saya lagi mengamati mana-mana yang kecenderungan untuk terjadinya tindak kejahatan, entah itu pelanggaran maupun tindak pidana. Saya lagi ngamati setiap waktu agar cita-cita kita itu bisa terrealisasikan bersama. Pak, Bu, saya itu punya beban banget. Saya punya beban banget yang sering disampaikan teman-teman, bukan hanya sambung rasa, tapi dari banyak penghayat ataupun banyak aliran-aliran lain. Kula niki lho datang salah satu kota. Kemarin ada anggota kami meninggal, mau disarekan di TPU. Ditolak karena sekarang TPU jadi TPI. Loh, setahu saya dulu TPU semua, Pak. Ya, di mana-mana itu TPU. Tempat pemakaman umum, milik desa, milik kelurahan, tempat pemakaman umum. Lah kalau sudah namanya itu fasilitas negara, Pak. Makanya siapapun disarekan di situ kan boleh sebetulnya. Mau dia pakai atribut salib kah? Dia mau pakai atribut Buddha kah? Mau atribut selain daripada itu kan boleh. Dan ini urgent, bagi saya urgent. Mendesak, sangat-sangat mendesak. Dan cita-cita saya kepingin punya tanah yang memang menampung dari banyak orang yang dikucilkan atau ditolak. Tapi ya dengan caranya sambung rasa, yaitu cara Jawa, menghidupkan kembali punden berundak. Di mana punden berundak itu nanti untuk semayamnya para yang sudah swargi. Kenapa saya ingin mengembalikan punden berundak? Saya ingin membuktikan bahwa ajaran leluhur Jawa itu sudah sangat-sangat maju. Punden berundak itu nanti di lapisan pertama itu nanti untuk nyarek ke kuwondo atau nyarek ke batang mayit atau jenazah atau apa yang orang yang sudah meninggal. Nanti dapat 2-3 tahun itu dilakukan di tahapan tingkat kedua. Ya, dikremasi terus abunya ditanam di tingkat ketiga. Sehingga meskipun sak miliar uang, Pak, sedeng gak sampai entek-enteki bangun. Ini kan cara dulu, sehingga terus banyak sistem dicandikan, diperabukan terus dicandikan. Nah, di tengah candi itu banyak yang abu yang ditanam, abunya siapa saja. Nah, dari dorongan ini tadi saya makanya menseleksi teman-teman yang masih sejalan dan tidak sejalan. Karena untuk cita-cita yang besar kita cuma butuh satu, solid, kerjasama yang baik. Kalau tidak sudah satu rasa, nanti akhirnya gembrah, tukaran. Dan saya tidak mau itu. Tidak mau. Nah, ini program nyata kebangkitan Jawa kan ya harus begitu. Ada solusi dari sebuah permasalahan yang ada di kehidupan nyata. Itu program awal yang harus saya nyatakan. Kita sama realisasikan. Kurang lebih itu dulu, kalau ada kekurangan mohon maaf. Sedaya saking peparinge Gusti, yen enten tuna dungkap luput nyun pangapura. Pinanggih malih berjumpa lagi di lain waktu. Mugi tansah entuk wahyuning Gusti kang jumandak jiwangga kita sedaya waradin sagung dumadi Suradiraja ningrat lebur dening pangastuti. Satu. Rahayu, 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 rahayu Maratika.